Tadi malam telah turun kepada aku beberapa ayat. Celaka buat orang yang membacanya lalu tidak mentadabburinya. Kapan kita dianjurkan membacanya? Dianjurkan membaca ketika terjaga dari tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Itu doa yang sering dipanjatkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama para sahabatnya. Kita nih sebagai hamba-hamba Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan melainkan memerlukan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah anjuran untuk membaca ayat kursi. Bukan hanya sebelum tidur, tapi setiap selesai sholat fardu. Ternyata ayat kursi adalah ayat yang paling agung yang pernah Allah turunkan dalam Al-Quranul Azim, yang paling mulia, di mana bercerita tentang sifat-sifat Sang Pencipta, bahwa semuanya adalah miliknya dan semuanya berada dalam kekuasaannya dan semuanya tidak akan bisa lari dari ketentuannya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Mengetahui. Maka harapannya tatkala kita membaca ayat kursi, tidak lagi membaca sekedar dengan lisan tanpa penghayatan dan pentadabburan. Itu sebelum tidur Nabi baca. Biasanya orang udah capek, udah lelah. Biasanya orang seharian full, dia punya masalah, dia punya problematika yang mungkin tidak bisa dia selesaikan, karena memang kita hamba yang tanpa bantuan Sang Pencipta kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalau bangun tidur, apa yang dibaca? Kalau bicara doa, ada banyak doa yang sudah kita hafal. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Nah, dan Dia mensehatkan badanku serta memberikan izin untuk mengingatnya. Itu doa. Tapi ternyata ada ayat yang beliau baca. Kita sedang berbicara tentang
kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Maka para penghafal Quran yang hafal Quran, jangan males untuk mengamalkan ini. Boleh jadi ada orang yang nggak hafal sehingga dia tidak dapat mengamalkannya. Ya kalau nggak bisa mengamalkannya harus belajar, ngafalin dulu. Yang sudah hafal malah nggak ngamalin. Padahal kelak pada hari kiamat yang akan ditanyakan itu tentang ilmunya, engkau pakai buat apa? Nah, kita akan baca tentang ayat yang dibaca ketika bangun tidur. Dan kita akan baca hadis-hadisnya. Karena boleh jadi yang satu ini tidak biasa. Atau masih banyak yang belum mengetahuinya. Boleh jadi engkau nggak hafal. Engkau bangun. Engkau buka handphonemu. Engkau sudah siapkan untuk membacanya, apalagi dengan artinya. Baik, silakan dibaca. Di halaman 187 ya. Afwan Ustadz, tadi sinyalnya habis terputus. Oke, Afwan. Siap. Jadi silahkan dibaca di halaman 187. Ini atas. Ayat yang dibaca ketika bangun tidur. Disunahkan apabila terbangun dari tidur di setiap malam membaca akhir surat Ali Imran dari ayat 190 hingga akhir. Lanjutkan. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain, sesungguhnya apabila Rasulullah SAW terbangun dari tidur, beliau membaca beberapa ayat terakhir surat Ali Imran. Barakallahu fiik. Nah, beberapa ayat terakhir dari surat Ali Imran, yaitu dari ayat 190 ke ayat 200, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi disebutkan sebagai diriwayatkan dalam Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Quraib Maula Abdullah bin Abbas, anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah zaujin Nabi SAW, bahwa suatu hari Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Maimunah, istrinya Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, wa hiya khalatuh, dan Maimunah ini adalah saudari ibunya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas keponakannya Maimunah. Secara hubungan kekerabatan, Ibnu Abbas ini sepupuan sama Nabi alaihissalam, tapi istrinya Nabi itu bibinya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fattaja'tu fi ardil wisadah. Wattaja'a Rasulullah SAW wa ahluhu fi tuliha. Maka aku berbahan di lebarnya bantal. Bantal itu memanjang gini. Ibnu Abbas di lebarnya sini. Nah, kalau model seperti ini ya, ini mungkin kelihatan di sini. Ibnu Abbas bertidur di sebelah sini ya. Nabi SAW tidur di panjangnya, di sini dan di sini istrinya. Mungkin seperti itu. Ini kan keponakan Nabi SAW. Keponakannya istrinya, artinya mahram sama istri Nabi SAW. Bisa difahami lagi?
Ini dalam pandangan semoga nggak salah ya, kalau salah nanti bisa diperbaikin. Ibnu Abbas tidur di lebarnya, Nabi tidur bersama istrinya di panjangnya. Bantal itu kan, akhirnya di sini Nabi dan Maimunah, di sini Ibnu Abbas, seperti itu. Fanama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalil. Sampai ketika tengah malam, Ibnu Abbas nggak bisa memastikan itu tengah malam atau sebelum tengah malam atau sesudah tengah malam sedikit, ya lewat sedikit. Istaiqadha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terjaga dari tidur. Beliau bangun. Fajalas yamsahun nauma an wajhi biyadih. Lalu beliau duduk. Ini adab ya, ketika tidur kita itu kalau mau bangun malam, kalau terjaga, sebagian kita itu biasanya kalau alarmnya hidup, dia itu cari dengan tangannya. Anak-anak lakukan itu kadang-kala. Cari dengan tangannya hanya untuk dimatikan. Bagian kita itu biasanya kalau alarmnya hidup, dia itu cari dengan tangannya. Anak-anak lakukan itu kadang-kala. Cari dengan tangannya hanya untuk dimatikan. Yang seharusnya dilakukan kalau kau benar mau bangun, ketika alarm itu berbunyi, maka kau duduk. Nggak apa-apa diambil, dimatikan. Tapi dalam kondisi duduk. Setelah duduk, Nabi SAW mengusap tidur dari wajahnya. Kadang-kadang kan orang tidur itu, ya matanya lengket, nggak kepingin bangun. Jadi mungkin bisa diusap ya. Tidur itu sehingga jadi seger. Dia bangun itu jadi kondisi seger. Thumma, setelah beliau ya tidurnya hilang, ngantuknya pergi, beliau membaca 10 ayat penutup dari surat Ali Imran. Selesai beliau baca surat itu, 10 ayat yang nanti kita akan baca. Qama thumma qama ila shannin mu'allaqah. Kemudian beliau berdiri, bangun menuju ke tempatnya air yang terbuat dari kulit biasanya, yang tergantung. Dulu kan orang butuh keran ya. Dulu nggak ada keran, jadi airnya itu digantung, tapi ada mulut kerannya. Dibuka, fatawadda'a minha, beliau wudu. Setelah beliau berwudu, fa ahsana wudu'ahu, thumma qama yusalli. Kemudian beliau bangun sholat. Sholat malam, bukan sholat subuh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Ubaid ibn Umair, annahu sa'ala ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita tadi di rumahnya Maimunah. Ini ada cerita di rumahnya Aisyah. Nabi alaihissalam ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan 9 istri. Di rumah istri-istri itulah Nabi SAW mengajarkan banyak hikmah yang diperlukan oleh umat ini. Di rumahnya Aisyah lain lagi. Apa kata Ubaid ibn Umair rahimahullah? Akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada aku, kata Ubaid, ya, momen yang paling menakjubkan. Thumma qalat, lalu Aisyah berkata, lamma kana laylah min al-layali, pada suatu malam dari malam-malam Nabi alaihi salatu wasallam bermalam di rumahku. Qala, beliau berkata, beliau lagi berduaan sama Aisyah di atas kasurnya. Tahu-tahu Nabi mengatakan, ya Aisyah, darini ata'abbadu al-lailata li Rabbi. Aisyah, mohon biarkan aku ya malam ini untuk beribadah kepada Tuhanku.
hari itu atau malam itu haknya Aisyah. Nabi SAW memenuhi hak-hak istrinya. Tapi ada kondisi Nabi SAW punya keinginan. Beliau ingin malam itu fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Aisyah? Nih, lihat ya. Tapi beliau masih minta izin kepada istrinya. Faqam. Lalu ketika sudah ada lampu hijau dari istrinya, Nabi bangun. Fatatahhar. Beliau bersuci. Thumma qama yusalli. Lalu beliau salat. Qalat falam yazal yabki hatta balla hijrah. Udah ditinggal Aisyah, Nabi salat. Kata Aisyah, nangis Nabi SAW. Menangis sampai pangkuannya itu basah dengan air mata. Berhenti menangis, qalat thumma baka. Kemudian beliau nangis lagi. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Sampai akhirnya jenggotnya ini basah dengan air matanya. Thumma baka falam yazal yabki hatta balla al-ardh. Beliau nangis terus sampai tanah yang di depan Nabi SAW itu jadi basah. Pangkuannya basah, jenggotnya basah, tanah yang di hadapan Nabi SAW itu ikut basah. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis-salah. Kemudian Bilal datang untuk ngasih tahu Nabi SAW waktunya sholat sudah, subuh. Ketika Bilal melihat Nabi SAW menangis, apa kata Bilal? Ya Rasulullah, lima tabki? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Engkau nggak punya dosa udah. Kenapa engkau menangis? Qala afala akunu abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ini jamaah ya. Beliau mengatakan bahwa tangisan beliau, sholat malam beliau, di riwayat lain bagaimana bengkaknya kaki beliau, dalam rangka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara syukur, kita akan selalu berpikir kenikmatan dunia. Banyak manusia yang seperti itu. Apa kenikmatan dunia yang didapatkan Nabi SAW? 13 tahun di kota Mekah dihinakan oleh penduduk Mekah. Kalau bicara dari lahir yatim, tinggal emaknya SAW, dipiara sama kakeknya, dipiara sama pamannya. Ini anak yatim pindah-pindah nih. Kemudian menggembala kambing. Susah hidup Nabi SAW. Ketika jadi Nabi SAW, disakiti oleh kaumnya, dicaci, dimaki, dihina, diusir. Mereka membuat makar untuk membunuh Nabi SAW. Sampai kota Madinah, beliau hijrah. Apa yang dimiliki Nabi SAW? Rumah sepetak kecil, rumah Nabi SAW. Terjadi perang Uhud, pamannya terbunuh, anaknya meninggal dunia. Terus diuji sama Allah. Seringkali di rumahnya nggak ada yang bisa dimakan. Padahal beliau adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Supaya kita ini yang sering mengeluh, yang kecewa dengan kehidupan, seakan-akan menjadi makhluk yang paling menderita hidupnya. Kau harus tahu diri banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan Nabi mengatakan, afala akun abdan syakur. Ini cerita tadi, Nabi bangun dari tidurnya, kemudian beliau sholat ya. Nabi SAW mengatakan, laqad nazalat alayya al-layla
ayatun. Tadi malam telah turun kepada aku beberapa ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka buat orang yang membacanya lalu tidak mentadabburinya. Celaka buat orang yang membacanya lalu tidak mentadabburinya. Kapan kita dianjurkan membacanya? Dianjurkan membaca ketika terjaga dari tidur. Dan yang membaca tanpa mentadabburinya, dia celaka. Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ard. Baik, kita akan baca jamaah untuk agar kita dapat mentadabburi ayat ini, supaya kita tidak celaka dan supaya kita semangat untuk membacanya. Yang gak hafal, disiapkan di handphonenya, dia baca. Bangun tidur langsung buka handphonenya, bukan untuk lihat WA, tapi untuk baca ayat ini. Tafadhol dibaca. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafin laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya, nah baca artinya. Ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Baik, cukup. Coba kita tadabburi ayat ini. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ard. Kita lihat dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Langit yang begitu luasnya ya. Coba kalau kita keluar sekarang dari rumah kita ini ada langit-langit di rumah kita. Di pesantren kita, di sekolah kita, di studio ini ada langit-langit nih. Langit-langit ini yang dibatasi dengan tembok. Dan gak besar. Bayangin ya. Langit yang begitu luasnya kita lihat tidak ada satu pun tiang yang menyanggahnya. Dan dia tinggi sekali. Bagaimana pesawat itu gak pernah menabrak tiangnya langit. Karena memang gak ada. Kemudian bicara luasnya. Dan bintang-bintang yang bergelantungan di langit itu, yang menghiasi dunia. Ini subhanallah jamaah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bumi. Ya, kita kalau lihat langit, nggak selalu kita memandang ke langit. Tapi kita ngelihat ke bumi. Sekarang ada handphone yang kita bisa melihat kejadian-kejadian di bumi. Kita dapat melihat isi hutan Amazon. Kita dapat melihat kutub utara di handphone kita. Kita dapat melihat yang berada di lautan, ikan-ikan yang begitu indahnya. Kita dapat melihat hutan, melihat sungai. Engkau ada di tempat. Nah, gunung-gunung yang tinggi. Kita dapat melihat sekarang bagaimana bunga itu tumbuh, mekar, layu dalam hitungan detik. Sekarang orang dikasih sama Allah kecanggihan untuk melihat ciptaan Allah, tapi kadangkala dia nggak bertambah imannya. Dia nggak mikir bahwa itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, pergantian siang dan malam. Kita lihat ya, kadangkala malamnya panjang, siangnya pendek. Siapa yang buat kayak gitu? Apakah NASA melakukan itu? Apakah ada satu lembaga
satu negara, semua kekuatan yang ada di muka bumi ini yang dapat membuat matahari terlambat terbitnya atau terlambat terbenamnya? Nggak ada. Sebagian tempat 17 jam siangnya, sebagian tempat 1 jam siang umpamanya. Siapa yang melakukan itu? Waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat siapa? Buat orang-orang yang punya akal. Kalau orang gila nggak bisa. Namanya orang gila. Diajak ngomong nggak nyambung. Engkau sehat. Akalmu bisa dipakai, bisa. Kau perhatikan tuh ayat-ayat itu. Ketika makan, dia lihat, ya Allah, dia makan apa? Nih santriwati, tadi sarapan apa? Nah, santriwati pagi ini sarapan apa? Sebutkan apa aja. Sayur campur. Tunggu dulu satu-satu. Yang pertama nasi putih. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi putih ada juga. Nasi goreng, nasi putih. Terus? Ya, itu tahu crispy. Tahu crispy. Sayurnya campur gitu kayak capcay gitu. Iya, sayur macam-macam. Sayurnya terdiri dari apa? Ada wortel, gubis, jamur, sawi, buncis, Allahu Akbar. Bakso lagi. Bayangin, ayam lagi, Allahu Akbar. Saus. Kita lihat tuh, itu makanan berasal dari bumi Allah Azza wa Jalla. Bayangin itu nasi goreng. Kok bisa nyampe ke sana? Siapa yang numbuhkan nasi ini? Dia berasal dari beras. Yang beras itu ditanam oleh petani. Kita lihat bagaimana sawah itu ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang tiap hari dilihat. Tuh kita lihat sawah. Taib, kalau dilihat ada wortel. Ini gimana beras ketemu sama wortel? Nggak mungkin wortel ini ditanam berdekatan dengan padi. Nggak mungkin. Ya, itu dalam ilmu yang Anda milikin ya. Yang jelas, padi itu biasanya butuh air banyak. Wortel ini nggak boleh banyak-banyak airnya. Wortel itu di tempat yang tinggi. Tadi ada buncis, ada jamur, ada ayam, ada bakso, berbagai macam. Coba pikirkan engkau. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Cuma kadangkala orang itu makan hanya ngikutin nafsunya, nggak pernah akalnya dipakai untuk melihat, ya Allah, makanan ini bisa nyampe sini. Gimana ini beras? Kalau aku suruh nanam beras, nunggu 3 bulan makan nasi. Gimana kalau aku nanam beras, juga nanam buncis sama wortel di tempat yang berjauhan. Semua itu ngumpul tahu-tahu di depan kita. La ayatil li ulil albab. Orang punya lub, punya akal, berpikir. Cuma kadangkala kita kurang bersyukur kepada Allah. Baik, dilanjutkan. Siapa orang-orang yang disebut ulil albab? Ada nggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Lanjutkan satu ayat lagi.
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, artinya yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Barakallahu fiik. Coba kita lihat nih, ayat yang kalau kita tidak mentadabburinya, celaka kita bacain. Ternyata orang-orang yang berakal itu bukan orang yang dites IQ-nya, kemudian dia memiliki IQ yang tinggi. Bukan. Dia bukan seorang dengan profesi tertentu. Dia bukan orang yang ahli matematika, dia bukan seorang dokter juga, dia bukan seorang engineer, dia bukan orang yang menyelesaikan kuliah S3, bukan profesor, bukan. Orang yang punya akal itu, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan. Artinya gak pernah putus mengingat Allah. Bukan waktu sholat doang dia ingat sama Allah, enggak. Tiduran ingat sama Allah, duduk-duduk ingat sama Allah Azza wa Jalla. Mengingat Allah dengan lisannya, mengingat Allah dengan hatinya. Selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Bukan ingat sama manusia. Ingat sama fulan, ingat sama fulana, ingat sama artis fulan. Berapa banyak kita lebih sering mengingat manusia. Sebagian orang di handphonenya ada banyak foto, gambar. Mungkin dia jadi followernya fulan. Itu yang diingat. Tiap hari yang diingat, dilihat itu, ngelihat ini. Ini bukan orang-orang yang berakal sehat. Yang berakal sehat tuh ingat sama Allah. Kenapa kok ingat sama Allah? Lah Allah yang ngasih semuanya sama engkau. Emangnya tuh orang-orang yang kita ngefans sama mereka, yang kita suka sama mereka, yang kita selalu ingat sama mereka, yang kita selalu ingin melihat mereka, apa yang mereka berikan kepadamu? Ngasih apa sih mereka? Gak ngasih apa-apa. Ini orang ingat kepada manusia yang gak pernah berbuat baik sama dia. Tapi sama Allah lupa. Maka mulai saat ini, selalu ingat sama Allah. Ya kalau kita ngelihat tangan kita bisa bergerak, siapa yang ngasih? Allah. Kita sekarang bisa dengar ya, ada orang-orang yang sejak lahir tuli. Kok bisa dengar? Maka ingatlah sama Allah. Tiduran ingat sama Allah ya. Ada masalah apapun yang diingat Allah Azza wa Jalla. Bukan ada masalah, oh fulan bisa bantu. Fulan gak bisa bantu. Fulana gak bisa bantu. Lu satu orang-orang penting gak bisa bantu. Kalau Allah tidak memberikan izin, gak bisa bantu. Maka ingatlah kepada Allah yang kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata, ketahuilah kalau seluruh umat manusia bersatu padu untuk membahayakan dirimu, gak bakal bisa membahayakan dirimu. Gak bakal. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat engkau. Sebaliknya, kalau mereka bersatu padu, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah katakan tidak, nggak akan pernah itu terjadi. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu al-hayyul qayyum. Bayangkan ya, mau tidur baca
Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Bangun tidur, ingat sama Allah lagi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sudah, belum. Orang cerdas bukan hanya ingat, tapi dia bertafakkur. Wa yatafakkarun. Mereka bertafakkur. Mereka memikirkan. Apa yang mereka pikirkan? Diri mereka, kesenangan mereka, syahwat mereka. Oh, dia memikirkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Dia pikirkan penciptaan langit dan bumi. Kok bisa ya Allah? Maha besar Allah. Kok bisa ikan itu seperti itu? Kok bisa langit itu begitu indahnya? Kok ada mentari di sana? Kok ada bulan di situ? Lalu dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah dia mengingat, lalu dia bertafakkur, maka kemudian muncul pernyataan dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, enggak. Engkau beri kami rizki, engkau beri kami kesenangan, engkau beri kami segala sesuatu. Engkau enggak menciptakan ini sia-sia. Ada tujuannya, bukan untuk bermain-main. Bagaimana kalau seorang didatangkan ke sebuah perusahaan, dikasih rumah, dikasih fasilitas, kasih kantor, kasih mobil, kasih supir, semuanya disiapin. Terus nih orang tiap hari main bola, umpamanya, tiap hari main game. Mikir nggak orang ini? Engkau dikasih fasilitas semua ini untuk apa? Coba mikir. Bukan untuk hal yang sia-sia, bukan untuk bermain-main kau di sini. Maka di sini orang yang punya akal ketika memikirkan penciptaan langit dan bumi dengan sesuatu yang tertata rapi, subhanallah. Dia mengatakan engkau enggak menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, enggak mungkin. Faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan, inilah akhruj min manzili. Sesungguhnya aku keluar dari rumahku, pergi meninggalkan rumahku. Fama yaqa'u basari ala syai'in illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'mah. Enggak pernah aku melihat sesuatu, mataku ini tertuju kepada sesuatu, melainkan di situ aku melihat ada nikmat yang Allah berikan kepada aku. Di dalam nikmat itu, wali fihi ibrah, pasti ada pelajaran. Engkau kalau keluar rumah, tahu-tahu lihat burung. Loh, burung ngambil rumput, kemudian dia terbang. Pasti ada pelajaran di situ. Engkau kadang-kadang lihat kejadian, tahu-tahu ada tabrakan. Engkau ambil pelajaran nggak di situ? Ada nikmat lo di situ, bukan engkau yang kena. Ada banyak kejadian. Makanya Abu Sulaiman Darani setiap keluar rumah, dia berusaha untuk menambah keimanannya dengan mentadaburi apa yang terjadi. Lihat sungai, lihat pohon, lihat buah, lihat kucing, lihat apa aja. Pokoknya matanya ngelihat sesuatu, mesti dia yakin ada nikmat di sini. Dan ada ibrah di sini. Dan Hasan Basri mengatakan, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami laila. Bertafakkur sesaat itu lebih baik dari qiyam lail. Pakai akalmu untuk bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini. Bukan hanya digunakan bagaimana saya gunakan akal saya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, untuk mendapatkan kenikmatan. Loh, engkau tidak mau menggunakan akalmu untuk menambah imanmu supaya engkau tahu engkau itu hamba Allah yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketika engkau melihat semua ini, lihat ada orang mati, lihat ada orang berangkat haji atau apa, kalau mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka.
Tuh, keimanan bahwa akan ada hari kebangkitan yang semua akan ditanya tentang apa yang dia amalkan. Kemudian dia mengatakan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka ya Allah. Aku banyak dosanya, aku banyak kesalahannya, aku banyak kurangnya ya Allah. Jangan masukkan kami ke neraka ya Allah. Orang yang kau masukkan ke neraka adalah orang yang kau hinakan ya Allah. Di dunia dimuliakan, di akhirat dimasukkan neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nggak ada penolong buat orang-orang zalim, nggak ada. Yakin nggak ada. La fulan wala allan. Bagaimana hari itu anak lari dari orang tuanya lari dari anaknya, suami kabur dari istrinya, istri kabur dari suaminya. Semua memikirkan diri sendiri. Maka berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya, dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Lanjut, satu ayat lagi. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Allahu Akbar. Lihat nih, bagaimana mengingat Allah, bertafakur pada penciptaannya, membuat orang kembali kepada Tuhannya. Kemudian berdoa memohon kepada Allah. Kita lihat apa yang mereka minta. Setelah mereka minta diselamatkan dari api neraka, mereka meminta supaya diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya, dimatikan husnul khatimah. Mereka yakin bahwa janji Allah benar. Mereka minta. Disinilah jamaah, kita tuh yakin Allah nggak pernah ingkar janji. Kita yakin Allah akan memberikan apa yang diminta. Allah tahu dengan apa yang kita inginkan, tapi kita disuruh minta sama Allah, minta gitu. Karena Allah udah tahu dengan kebutuhanku. Iya, engkau disuruh minta. Engkau mau minta apa? Dan ketika seorang memohon kepada Allah, berdoa, itu menunjukkan dia itu makhluk yang lemah gitu ya Allah. Kalau engkau nggak kasih, nggak akan bisa aku masuk surga. Kalau engkau nggak ampuni dosa-dosa kami, selesai, kami akan masuk neraka ya Allah. Maka di sini jangan sampai seseorang itu malas berdoa. Allah itu tidak pernah ingkar janji, tapi Allah nyuruh kita terus berdoa. Bayangin ya, baca ini tiap malam. Bangun, baca lagi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Besok baca lagi, besok baca lagi, besok baca lagi, besok baca lagi, besok sampai mati. Kita
kita butuh pertolongan Allah, jemaah. Baik, kemudian apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Silakan dilanjutkan. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ya, artinya maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Allahu Akbar, jemaah. Allah kabulkan jemaah yang mereka pinta. Allah sebutkan, anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu. Amalan kita beda-beda. Suami sama istri amalannya beda. Bapak sama anak amalannya beda. Sahib sama amalannya beda. Nggak ada yang disia-siakan sama Allah Azza wa Jalla. Musibahnya orang beda-beda. Dan semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan dia. Beda tentunya orang yang dikasih musibah sakit kepala dengan orang yang diamputasi kakinya. Beda tentunya orang yang rontok giginya dengan orang yang matanya Allah ambil. Tinggal sekarang bagaimana sikap kita. Beda orang yang sholat duha 2 rakaat penuh kekhusyuan dan orang yang sholat duha 4 rakaat. Beda orang yang menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan orang yang menghafalkan Quran 20 juz. Gak ada yang disia-siakan sama Allah Azza wa Jal. Allah katakan ba'dukum min ba'd. Semuanya akan dapat pahala sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan bagaimana tentang orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan negeri syirik, negeri kekufuran, dia datang ke negeri iman, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kawan-kawan baiknya, dia tinggalkan tetangga-tetangganya, dia harus meninggalkan rumahnya, disakiti dalam perjalanan menuju kepada Allah, diusir gara-gara beriman. Loh, mereka berjuang, bahkan mereka mungkin dibunuh. Jemaah, Allah akan berikan pahala sesuai dengan amalan. Dan nanti di hari kiamat kita baru akan rasakan. Di dunia enggak kita. Kita mungkin merasa, oh iya aku enggak sakit, dia sakit. Aku kaya, dia miskin. Pahalanya gimana nanti? Oh nanti ada perhitungan. Allah, di sisi Allah itu ada pahala yang baik sekali, jemaah. Makanya semua hendaklah menuju kepada Allah. Bersabar, berjuang, berkorban. Dunia bakal ditinggalin. Ini sebelum ketika bangun kita baca ini lagi Allah. Terus kadangkala kita melihat ya, orang-orang itu kok enak hidupnya.
Aku kok susah. Aku ngafalin Quran, mereka nggak ngafalin Quran. Umpamanya seperti itu. Lu semua akan dapat balasan sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan kelelahan, kecapean. Nah, tafadhal dilanjutkan. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Lanjut. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Allahu Akbar jamaah. Ya, kita nih mungkin terpesona, terkesima dengan orang-orang kafir. Mereka begitu bebasnya hidup. Mereka seakan-akan nyaman hidup, joget sana, joget sini, dapat uang banyak, rekreasi sana, rekreasi sini, menjadi orang terkaya di dunia, orang terpopuler di dunia, banyak fan-nya, banyak pengikutnya. Kata Allah, la yaghurrannak. Jangan kamu terpedaya loh dengan kesenangan mereka di dunia. Pakaiannya selalu yang branded, ya waduh, jangan ditanya, mobil-mobil mewah dia milikin, pokoknya bebas mereka. Kenapa jangan terpedaya? Kata mataun qalil, ini hanya kesenangan sedikit, sementara, nggak lama mereka seperti itu. Terus kemana? Ma'wahum jahannam, neraka tempatnya mereka. Dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Cuma kita kan sebagian pemikirannya pendek. Seneng, enak. Orang yang berakal akan memikirkan, ini berapa lama dia akan bersenang-senang? Nggak lama lah. Kita lihatlah umpamanya orang-orang kafir yang mungkin mereka pernah jadi orang terkenal, orang kaya, lama-lama jadi tua kalau tua. Kalau nggak mati duluan. Dan semuanya ditinggalkan. Wajahnya yang cantik. Kira-kira setelah 3 hari dalam kuburan, engkau mau ngelihat dia? Mataun qalil. Kesenangan sedikit. Barakallahu fiik. Yang terakhir, ya, silakan dibaca. Ayat 198. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kita lihat jemaah, tadi orang-orang kafir bagaimana mereka itu. Mereka bersenang-senang bebas menikmati itu, nggak ada halal haram buat mereka. Makanya dikatakan dunia ini surga buat orang-orang kafir, neraka buat penjara buat orang-orang beriman. Iya, penjara buat kita. Kajian lagi, tasmi, baca Quran, sholat, ini nggak boleh, itu nggak boleh, penjara. Tapi nanti Allah sebutkan di sini, bagaimana orang-orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya, yang takut sama Tuhannya, loh dia akan masuk surga.
Yang kafir di neraka, nih di surga yang sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Berapa lama mereka di situ? 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Seperti orang-orang yang rekreasi ke villa mereka. Enggak. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Nuzulan min indillah. Itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang di sisi Allah lebih baik buat orang-orang yang baik. Cuma memang butuh perjuangan. Capek, lelah. Semua orang yang berakal bersepakat bahwa kenikmatan nggak bisa diraih dengan bersenang-senang. Kenikmatan diraih dengan perjuangan. Engkau pikir orang-orang sukses di dunia mereka tidur-tiduran? Enggak. Mereka capek. Mereka berpikir, mereka lelah. Untuk kenikmatan yang kecil, yang sedikit aja mereka capek. Gimana untuk surga Allah Azza wa Jalla? Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Taib, silakan dibaca 2 ayat. 1 ayat dulu, 199. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Sedang mereka berendah hati kepada Allah. Sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungannya. Subhanallah jemaah. Allah menceritakan bahwa ada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka baca di kitab mereka akan ada Nabi yang sifat-sifatnya tertulis dengan jelas dalam kitab mereka. Sebagaimana kisah Salman Al-Farisi yang berpindah dari satu pendeta ke pendeta selanjutnya, dan para pendeta itu ngasih tahu akan ada nabi loh, nanti akan ada nabi. Seperti juga yang di Yahudi, Abdullah bin Salam yang masuk Islam, yang beriman karena mereka tahu gitu. Dan Allah masukkan mereka ke surga Allah Azza wa Jalla. Taib, penutup ya. Ayat nomor 200 di surat Ali Imran. Yang kalau dibaca sering tiap malam kita mentadabburinya, Allahu Akbar. InsyaAllah Allah akan berikan kepada kita kekuatan menghadapi segala problematika dalam kehidupan ini. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ternyata jalan menuju ke surga itu butuh sabar. Sabar menghadapi diri sendiri, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, sabar menghadapi musuh. Ya harus sabar. Sampai kapan? Lu terus, nggak ada ceritanya selesai sabar itu.
Warabitu, bersiap siaga terus kita menjaga di perbatasan negeri-negeri Islam. Kita juga menjaga diri kita bagaimana akan terus menjalankan perintah Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, kamu akan beruntung. Maka ahibati fillah, ini ayat 10 ayat ya. Ya, 10 ayat yang kalau kita baca dan kita mentadabburinya, kita tidak akan celaka. Tapi terkadang kita membaca tanpa mentadabburinya, sekedar rutinitas belaka. Maka mulai malam ini, usahakan kalau terjaga dari tidurnya, baca ayat ini. Bagi yang belum hafal, silahkan dibaca lewat handphonenya, dipersiapkan sudah. Dengan itu, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fiik. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji ya pada kesempatan kali ini.